맛있네, 이 집. 어. 너 참 좋은 애야. Hai guys, kembali lagi bersama gue di Movie Time 21. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat seperti kuota kalian ya. Beda dari tema-tema sebelumnya, kali ini gue akan membahas film bergenre komedi romantis berasal dari negara Korea Selatan. Film garapan sutradara Lee So-gun yang dirilis pada tahun 2018 ini telah berhasil mendapatkan beberapa apresiasi. Ceritanya hampir mirip dengan film You Are the Apple of My Eye tahun 2011 dari Tiongkok. Sama-sama jagain jodoh orang sampai bertahun-tahun. Makanya jangan terlalu effort dalam hal perbucinan ya geng. Film ini menceritakan perjuangan seorang anak muda bernama Hwang Woo-yeon yang mengejar cinta pertamanya selama 10 tahun. Alkisah, Woo-yeon bertemu perempuan yang kemudian menjadi pujaan hatinya saat sekolah di SMA yang sama. Perempuan itu bernama Wang Senge. Sejak awal mereka bertemu, Woo-yeon telah jatuh cinta pada Sungi. Akan tetapi, Sungi justru tidak memiliki ketertarikan kepada Woo-yeon. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi akrab dan sering menghabiskan waktu berdua. Film ini berjudul On Your Wedding Day tahun 2018. Oke, gak usah banyak bicit, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jangan lupa pasang headset di telinga, ambil posisi rebahan paling mantuliti, selamat menonton, enjoy! Pada zaman dahulu, celah, nih ceritanya kita lagi masuk ke masa lalunya Woo-yeon zaman SMA. Dia sering banget berkelahi sama temennya, biasalah namanya juga cowok. Sampai akhirnya dia dihukum sama gurunya karena terlalu sering berkelahi. Tiba-tiba datanglah murid baru cewek, namanya Wang Senge. Murid pindahan senior yang nilainya bagus-bagus. Pada pandangan pertama, Woo-yeon langsung jatuh cinta sama Sungi. Terbukti ia langsung melontarkan perkataan basa-basi pada Sungi. Karena Sungi cantik, dia langsung jadi pusat perhatian satu sekolahan. Cowok-cowok di sekolahnya kepo dan tertarik sama si Sungi. Wah, ada murid baru nih, cantik dia. 승희야! 우리 잘 지내보자. Singkat cerita, Sungi lagi buang sampah ke TPA. Kemudian, Woo-yeon nyamperin dan ngajakin bolos sekolah. Terus tiba-tiba si cewek bilang quickie. Quickie adalah sebuah tingkah laku seksual yang dilakukan secara singkat dan spontan. Jadi si cowok itu salah ngartiin bahasa gaul bolos yang si cewek maksud. 절대 안 돼. Mereka berdua pun langsung menaiki pagar sekolah dan pergi beli topoki ke ajusi yang jualan di pinggir jalan. Malam pun tiba, Woo-yeon masuk ke tos serba dan membeli sesuatu. Ia menanyakan pada si cewek, kapan kamu melakukan quickie pertama kali? Setelah menjawab, Woo-yeon mengatakan, wah kau sangat mesum sekali. Si cewek ngerasa, hah kok mesum? Karena ia curiga, ia langsung merebut benda yang barusan dibeli Woo-yeon dan kaget ternyata itu kondom. 부르는데 도대체 왜? 그런지 아직도 미스터리다. Astagfirullah, ngadi-ngadi lu pada. Jadi, quickie yang dimaksud si cewek itu bolos, namun Woo-yeon salah mengartikannya. 오늘은 빠구리 안 하냐? Keesokan harinya, mereka berdua bolos kelas lagi dan makan topoki di pinggir jalan. Tiba-tiba, preman sekolah yang bernama Taeki ini datang. Jadi dia ceritanya suka sama si Sungi. Kemudian Woo-yeon menyarankan, mending kamu jadiin aku pacar pura-puramu aja biar gak diganggu lagi sama mereka. Akhirnya Sungi setuju, dengan catatan Woo-yeon akan berhenti berkelahi. 내가 다시 싸움 안 하겠다면 Semenjak saat itu, Sungi dan Woo-yeon semakin akrab dan kerap kali main bareng. Singkat cerita, ketika makan siang, Woo-yeon mendapat serangan dari gengnya si Taeki. Namun, Woo-yeon tetap stay cool meskipun mendapat perlawanan berontak dari geng mereka dan setia melindungi Sungi. Seperti biasa, mereka hobi banget bolos sekolah kan? Namun sayangnya pada hari itu warung topoki langganan mereka tutup. Sementara di luar lagi hujan. Mereka membahas masalah kuliah. Woo-yeon mengatakan, aku hanya akan hidup bersenang-senang, aku tidak suka belajar dan membaca. Namun Sungi mengatakan, belajarlah, jangan sia-siakan hidupmu, karena nanti kau akan menyesal di kemudian hari. 공부는 차 해가면서 놀라고.
Tiba-tiba mereka berdua kepergok guru dan ngibrit lari kabur. Karena tenaga cowok dan cewek beda, Sung-hye tertinggal agak jauh. Namun dengan segera Woo-yeon menggandengnya dan kabur berdua. Masa-masa SMA emang gak pernah gagal dan selalu buat berkesan ya bro. Untungnya mereka berhasil sembunyi dari kejaran sang guru. Malamnya Sung-hye berada di rumah Woo-yeon. Sung-hye menemukan majalah dewasa yang berisi gadis-gadis seksi. Ia menggoda Woo-yeon, apakah kamu punya film yang berbau erotis? Karena curiga, ia langsung merebut majalah itu dari Sung-hye. Si cewek kembali menanyakan, kapan laki-laki mulai masturbasi? Awalnya si Woo-yeon malu-malu kucing, dan singkat cerita, ia langsung menjawab jam 11 malam. 내가 진짜 궁금해서 그러는데 남자들은 Karena jawabannya itu, Sung-hye langsung minta untuk diantar pulang karena takut dimabokin ama Woo-yeon. Dia penganut sekte Stay Halal Sister. Keesokan harinya, Woo-yeon lagi-lagi mendapat serangan dari Taeki. Salutnya, ia menepati janji Sung-hye bahwa dia nggak akan berkelahi lagi. Terlihat Sung-hye sangat kasihan pada Woo-yeon. 내가 약속 지켜서 감동. Malam harinya ketika mereka berdua berada di perjalanan pulang, Sung-hye melihat truk bapaknya lewat dan mukanya seketika seperti takut. Semenjak hari itu, Sung-hye jadi bad mood dan murung sepanjang hari. Bahkan saat Woo-yeon mengajaknya bicara, Sung-hye tak menggubrisnya sama sekali. Karena melihat Sung-hye sedih, Woo-yeon kemudian menyalakan studio dan speaker. Ia menyanyikan lagu kesukaan Sung-hye. Sung-hye pernah bercerita ketika ia sedih, dia akan memutar lagu itu sampai membuat perasaannya membaik. Seketika suasana hati si cewek kembali bagus. Meskipun hal itu dilarang oleh guru, namun Woo-yeon tetap melakukannya demi kebahagiaan si cewek. Karena suasana hatinya kembali bagus, Sung-hye mau lagi diajak bolos pada esok harinya. Kali ini bukan ke warung topoki namun ke pantai. Woo-yeon memberikan hadiah kecil berupa compact disc untuk Sung-hye karena dia suka mendengarkan musik. Sung-hye membalas hadiahnya dengan menggambarkan kartun imut wanita dan pria yang sedang berciuman di tangan Woo-yeon. Singkat cerita, keesokan harinya Woo-yeon tak melihat Sung-hye di kelasnya. Karena tak mendapat balasan pesan dari si cewek, Woo-yeon coba mencari tahu alamat Sung-hye. Kemudian ia tiba-tiba melihat ibu-ibu yang berkerumun di depan rumah Sung-hye. Saat menghampiri, ia melihat kaca pintu yang pecah dan melihat ayah Sung-hye yang mabuk berat membuat kekacauan. Sung-hye yang kemudian melihat Woo-yeon langsung menyuruhnya untuk pergi. Saat itu juga ia pun menangis. Semenjak kejadian itu, Sung-hye tak pernah kembali lagi ke sekolah. Perasaan Woo-yeon saat itu, aduh galau banget gue kagak ada dia. Kemudian tiba-tiba Sung-hye menelpon Woo-yeon tentang kejadian kemarin. Lelaki kemarin itu adalah ayahnya. Dia baik kecuali pada saat mabuk. Ibunya dan Sung-hye kemudian memutuskan untuk pergi dari kota itu. 참 좋은 애야. 잘 지내? Masa-masa SMA telah berakhir. Ketika Woo-yeon sudah lulus dari sekolah, ia tak melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah, namun memilih bekerja sebagai penjual ayam goreng. Saat itu, temannya yang akan kuliah di Universitas Seoul memberikannya brosur kampus dan mengatakan gadis-gadis di sana banyak yang cantik. Dengan mata elangnya, Woo-yeon dengan cepat dapat melihat Sung-hye yang berada di gambar brosur itu. 그치? 졸라 예뻐. Ia kemudian membicarakan niatnya untuk pergi kuliah pada kedua orang tuanya, belajar dan mengejar cinta. Namun orang tuanya malah tertawa mendengar hal itu karena tidak percaya dengan kemampuan anaknya. Dari yang awalnya ia tak berniat untuk kuliah, hanya dengan melihat wajah Sung-hye di brosur, niat itu berubah 360 derajat menjadi mau. Ia mengorbankan semua waktunya dari pagi sampai malam repeat hanya supaya bisa diterima di Universitas Seoul. Ia juga meminta temannya untuk membantunya belajar, bahkan hidungnya sampai mimisan saking kerasnya ia berusaha. Sebenarnya dia hampir saja menyerah, namun saat kembali melihat foto Sung-hye, ia kembali bersemangat. 그러니까 둘이 때려쳐 몇 번을 설명. Singkat cerita, dengan semua usahanya, ia kemudian berhasil lolos dari ujian masuk perguruan tinggi. Hari itu, ia sudah berada di universitas dan gelisah melihat kanan kiri mencari Sung-hye. Ia teringat kalau Sung-hye suka topoki dan langsung mengarah ke warung.
Siapa tahu dia ada di sana, ternyata kagak ada. Kemudian saat kembali nengok kanan kiri, ia akhirnya berhasil menemukan Wang Senge. Sesuai yang Sunghe katakan dahulu, karena ia suka menggambar, sekarang dia kuliah di jurusan desain. Wooyeon membantunya membawakan beberapa barang-barangnya. Malam harinya, Wooyeon tinggal di kosan yang sama dengan Sunghe dan satu temannya dari SMA juga ada di sana. Ia mendapatkan teman-teman baru yang gak kalah kocak. Malam itu mereka berempat sedang makan malam dan berbincang-bincang. 의상학과 공자요. 산홍순 공주. Tiba-tiba Sunghe datang, ia melihat Wooyeon dan memanggilnya. Tanpa basa-basi, Sunghe langsung mengatakan kalau dirinya sudah punya pacar. Jadi kagak usah berharap lebih mas bro. Seketika Wooyeon langsung, bodoh sekali, kenapa aku kagak mikir sampai situ? 자, 칭, 구. Malamnya pas lagi galau-galaunya, temannya menghiburnya dan mengatakan, tenang aja bro, kalau dia punya pacar, berarti sainganmu cuma satu, dia kapten tim football. Seketika Wooyeon kembali bersemangat mengejarnya, gak ada obat emang dia. 오케이. 사랑도 황. Keesokan harinya, Wooyeon nyamperin si kapten dan bilang, bro, gue jamet nih, ajarin keren kayak lu dong. Gak deng, bercanda. Yang bener, Wooyeon minta diajarin cara main football. Tapi tiba-tiba Sunghe datang nyamperin pacarnya tanpa menggubris Wooyeon sama sekali. Sad boy level akut. 이 매듭 부분은 이렇게 꽉 쥐고. 좀 잘생겼는데? 야, 내려. 잘 마실게. Shin beralih ke Sunghe yang sedang menjahit. Teman sebelahnya meminta untuk dikenalkan pada Wooyeon. Sunghe langsung memberitahu Wooyeon soal itu, namun Wooyeon menolaknya. Kemudian mereka berdua membantu kakek nenek yang sedang mindah-mindahin kardus. Malam harinya, tiba-tiba Wooyeon dan Sunghe ditangkap polisi. Malah teman-temannya mengira kalau itu gara-gara mereka sering nonton video XXX. Padahal sebenarnya kagak gara-gara itu. Wooyeon sudah kepedean dan bilang, Pak, lepasin cewek ini, dia masih lugu. Taulah, aku kan anak muda yang ingin lihat body aduhai. Polisi di situ langsung, hah, apa yang kamu maksud? Dengan kejadian salah sasaran tersangka, akhirnya malah Sunghe dan Wooyeon kisruh sendiri. 돈안 받았어 이거야. 야, 야, 저 아빠랑 인연 끊고 살아요. 그게 뭐 죄예요? 근데 왜 아빠는 돌아가? 돌아가긴 뭐 어디야? 내가 방금 진짜 너무하시는 거 아니에요? 왜 남의 아픈 가족사까지 끌어들이시는? Mereka ditahan sementara dalam penjara. Mereka berdua tertawa karena nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya pada malam hari, karena Wooyeon jealous dengan Sunghe yang berbincang-bincang dengan pacarnya di dalam kos, ia langsung menggedor pintu kamar ibu kos dan marah-marah. Bukankah itu sangat tidak etis seorang laki-laki dan perempuan sepanjang malam berada di satu ruangan? Itu berisik dan sangat mengganggu belajarku. Ibu kos yang merasa tersinggung karena ia juga sedang pacaran, langsung menyemprot Wooyeon dengan omongan yang lebih kasar sampai membuat semua orang kaget. Waduh, salah sasaran, padahal yang dimaksud Sunghe. 하숙집이면 제일 중요한 게 면학 분위기 조성 아닙니까? Keesokan harinya ia murung dan kesal, sementara teman-temannya pergi satu persatu untuk menggoda wanita. Saat si teman gendut mengatakan, apakah pergi kuliah hanya untuk berkencan? Bahkan mereka lupa kalau hari ini adalah hari ibu. Wooyeon yang teringat kalau hari ibu adalah hari ulang tahun Sunghe, langsung pergi membeli bunga dan berniat untuk memberikan bunga itu pada Sunghe. 길을 잘 몰라서 그러는데 그쪽 집으로 가려면 어느 길로 가요? 저놈이 효자였구만. Tapi apa yang dia temui, ia malah menemukan Sunghe yang sedang bersama pacarnya dalam mobil. Wooyeon langsung berlari dan membuang bunganya karena sakit hati. Suatu hari, Wooyeon melihat pacarnya Sunghe berduaan dengan cewek lain di perpustakaan dan merencanakan melakukan perjalanan ke Eropa ketika si kapten bisa memenangkan pertandingan football. Wooyeon berusaha memberitahunya, namun Sunghe tidak percaya. Semenjak kejadian itu, mereka berdua seperti tidak saling kenal. Waktu terus berlalu, sampai Wooyeon akhirnya memutuskan berkencan dengan gadis mahasiswa tingkat akhir. Tapi di lubuk hatinya paling dalam, sebenarnya ia masih mencintai Sunghe. Buktinya nampak pada matanya yang melihat Sunghe berjalan dengan cowok lain dan memakai baju couple. Ternyata Sunghe mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai model. Bahkan Sunghe juga menceritakan kalau ia sudah putus dari kapten football kala itu dan sekarang ia jomblo.
Semenjak itu, Wooyeon sering mengantar Sung-hye melakukan pekerjaan paruh waktunya sebagai model. Tak begitu mudah dan lancar, namun Sung-hye tetap melaluinya dengan baik. 상 세팅 다시 해야 되잖아. 아, 송어처럼 바닥바닥 해야 되는데 이거. Suatu hari, ia kembali mengantar Sung-hye untuk mengisi acara di televisi. Bahkan Sung-hye memaskeri wajahnya sebelum berangkat untuk menjaga kulitnya supaya tetap indah. Namun, apa yang terjadi? Si produser malah membatalkan kontrak dengan Sung-hye secara tiba-tiba dan mematikan teleponnya tanpa basa-basi. 그런 얘기를 몇 시간 전에 해주시는 게 어딨어요. Sung-hye meminta untuk berhenti sebentar di suatu tempat dan menangis. Wooyeon di situ berusaha menghiburnya dengan mengucapkan kata-kata sumpah serapah pada si produser. Seketika mood Sung-hye kembali membaik. 도대체 뭘 보여준다는 거야? Mereka selalu punya halangan untuk saling mencintai. Yonggeun saat di kampus dan sekarang Min Kyung. Cinta adalah masalah tentang waktu. Semakin kamu menginginkannya, maka jalan kalian berdua akan semakin berseberangan. Itulah bagaimana takdir bekerja. Yang benar saja, Wooyeon yang sudah berkencan dengan gadis lain, hatinya masih terpikat oleh Sung-hye. Esoknya, Min Kyung pacar Wooyeon menyadari kalau sebenarnya kekasihnya masih menyukai gadis cinta pertamanya. Dari kejadian itu mereka berdua pun akhirnya putus. Wooyeon masih bersikeras menemui Sung-hye di sela-sela pekerjaannya. Wooyeon mengatakan kalau dirinya masih saja menyukainya. Sung-hye membalas dengan, "Kamu sangat keras kepala sekali, aku bukanlah gadis yang sama seperti dulu ketika kita pertama kali bertemu." 세상에 반이 여자면 뭐해? 다음 버스 온다. 세상에 반은 여자다. Setelah Sung-hye meninggalkannya, tiba-tiba dari atas ada kejadian jatuhnya papan reklame yang hampir mengenai Sung-hye. Dengan cepat, Wooyeon menyelamatkannya, bahkan rela mengorbankan badannya demi menyelamatkan Sung-hye. Ia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, Wooyeon rela mengundur ujian fisiknya dan berani mengulang tahun depan karena dia terluka oleh papan reklame yang mengenainya. #bukan main. Hari-hari terus berlalu. Karena tragedi reklame, mereka kembali akrab dan menjadi sepasang kekasih. Kali ini perjuangan Wooyeon terbalaskan berhasil mendapatkan hatinya. Sebenarnya dulu udah pernah terbalaskan sih, cuman karena Sung-hye ada masalah keluarga dan mengharuskannya pergi, jadi cinta mereka kepending. Ditambah juga jarang ketemu. Sung-hye berulang kali mengatakan, "Kamu harus menabung dan depositkan uangmu untuk membeli rumah. Jangan buang-buang uang untuk membeli hal-hal yang tidak penting. Pikirkan masa depanmu." Tapi marah-marah itu diutarakan dengan bercanda oleh Sung-hye. Dan mereka pun, ya gitu deh, biasalah. 그러면 내가 갑자기 교통사고 나. Suatu hari, dua sejoli itu datang ke pertemuan reuni di kafetaria. Salah satu temannya ada yang merencanakan pernikahan. Dan beberapa lainnya sudah bekerja dan menjalankan bisnis. Sementara Sung-hye sudah menjadi desainer di sebuah perusahaan. Saat mereka membicarakan soal pernikahan, membeli rumah, dan pekerjaan, Wooyeon sedikit tersinggung karena dirinya kesulitan mencari pekerjaan dan itu membuatnya stres. Hal itu menyebabkan dirinya ngomong ngelantur gak karu-karuan dan teman-temannya pun bingung. 결혼 그렇게 쉽냐? 만만해? 너 내일 가는 날 외제차 받고 2천만 원 물어주고 폐차했고. Sung-hye mengajaknya keluar. Ia merasa bersalah dan meminta maaf gara-gara dirinya Wooyeon tidak bisa mengikuti ujian fisik, bahkan nilainya tidak memenuhi sebagai seorang guru karena cedera. 때문에 다쳐서 임용고시 1급 못한 거. Keesokan harinya mereka ngedate ke tempat bersejarah di Korea Selatan. Akhir-akhir ini Wooyeon sering murung dan kelihatan galau terus. Sung-hye mengatakan, "Perusahaan mengirimku ke luar negeri antara 2 tahun atau 3 tahun. Seketika Wooyeon terdiam, lalu ia mengatakan, "Ya udah nggak apa-apa, pergi aja." Lah, kok semudah itu? Wooyeon kembali menjawab, "Lagian kalau aku ngomong enggak, kamu juga tetap pergi kan?" 얼마나? Beberapa hari kemudian, ayahnya Sung-hye meninggal. Teman-temannya dan Wooyeon pacarnya datang ke upacara pemakaman. Singkat waktu setelah Wooyeon memberikan semangat pada Sung-hye, ia keluar dengan wajahnya yang lagi-lagi galau. Ia curhat pada temannya,
Andai saja waktu itu aku nggak ketemu Sunghe, pasti gue nggak akan kecelakaan lalu cedera. Mungkin saat ini aku sudah mempunyai pekerjaan. Gue takut banget bro merasa menyesal ketemu sama dia. 됐을까? 대학 못 갔지 병신아. 자, 금방 돼. 이제 곧 돼. Sunghe yang berada di belakang tak sengaja mendengar perkataan Wooyeon dan tersinggung. Padahal selama ini, terluka dan berkencan dengannya itu semua adalah pilihan Wooyeon sendiri. Sunghe tak pernah memaksanya. Karena ia trauma akan ayahnya yang selalu menyalahkan ibunya, memiliki tabiat yang sama dengan sang ayah. Sunghe minta putus dari Wooyeon karena ia tak mau menyesal nantinya. Meskipun Sunghe sebenarnya juga menangisi keputusannya sendiri. 맛 안 되고 부도난 걸 다 Keesokan harinya pada malam hari, mereka berdua bertemu. Wooyeon meminta maaf atas perkataannya kemarin karena saat itu ia benar-benar galau gak kunjung dapat kerjaan. Namun, ibarat kaca yang sudah pecah, meskipun diperbaiki pasti nggak akan sama seperti semula. Seperti itulah hati Sunghe saat itu. Ia tak bisa melanjutkan hubungannya dan memutuskan pergi ke luar negeri menjalani pekerjaannya. 그 말을 못 잊는 게 아니야. 네가 그런 생각을 했다는 거. Bertahun-tahun telah berlalu. Kini Wooyeon sudah bekerja jadi guru olahraga tetap di suatu sekolahan. Murid-murid sangat antusias sekali mendengar dirinya bercerita. Sampai suatu ketika, Sunghe tiba-tiba datang. Awalnya ia tampak gugup dan kemudian akhirnya ia mengutarakan tujuannya. Kalau sebentar lagi ia akan menikah dengan pria yang bekerja di perusahaan properti Belgia. 야, 무슨 얘기를 하려고 그렇게 뜸을 들이냐? 시집이라도 가냐? 벨기에 주재원, 무역회사. Singkat cerita, karena merasa dicampakkan, Wooyeon mabuk-mabukan setelah dikirimin undangan pernikahan Sunghe. Ia terus-terusan mengatakan kalau dia nggak akan datang ke sana. Dan esoknya, ia memilih untuk pergi liburan di tengah danau bersama temannya. Sementara teman-temannya beradu cerita mengenai pengalaman patah hati mereka. 너 지금 후유증이라 그랬냐? 잘했어 잘한다. 우연히 잘한다. 나 절대 안 가. 울든지. 앞으로 자기 앞에 얼씬도 하지 마라. 눈앞에. Malamnya, iya, ini judulnya liburan. Tapi hati dan pikiran Wooyeon meresahkan Sunghe. Ia menangis melihat lukisan kartun kecil yang terlihat ditutup kaleng. Esok harinya, ia membangunkan teman-temannya dan berniat datang ke pernikahannya Sunghe. Singkat waktu setelah mereka sampai di acara pernikahan, mereka berempat merencanakan sesuatu untuk membantu Wooyeon agar bisa berbicara empat mata di hadapan pengantin wanita. Teman-temannya mencoba mengalihkan pandangan para tamu yang datang untuk memberi kesempatan pada Wooyeon. Oke, saatnya kita masuk ke scan yang paling mengandung bawang. Wooyeon masuk dan menemui Sunghe. Ia merasa sangat menyesal akan perkataannya beberapa tahun yang lalu. Dan ia berterima kasih pada Sunghe karena dialah akhirnya Wooyeon berniat kuliah dan punya teman-teman baru. Sampai bisa menjadi guru. Baginya mengajar murid sangat menyenangkan. Kata siapa aku menyesal mengenalmu. Justru aku sangat berterima kasih karena kau pernah mewarnai hari-hariku. Wooyeon kembali mengingat masa-masa SMA-nya saat bersama Sunghe. Dan kemudian ia mengucapkan, selamat atas pernikahanmu, semoga kau selalu bahagia. Sunghe membalas dengan mengatakan, thank you for loving me. Di masa-masa sulitku, masa kehilangan arah dan melupakan mimpiku, kau selalu ada untukku. Terima kasih banyak Wang Wooyeon. Acara pernikahan dimulai. Semua orang bersorak gembira dan sangat antusias, bahkan ibunya juga turut senang atas kebahagiaan putrinya. Ya iyalah. Wooyeon tersenyum, melihatnya kini menikah dan bahagia bersama pria lain. Ia kembali flashback ke masa lalunya saat bersama Sunghe. Meskipun hatinya sangat berat dan terluka, ia menyadari cinta tak harus saling memiliki. Seperti di awal, ia pernah berkata, cinta adalah masalah tentang waktu. Semakin kamu menginginkannya, maka jalan kalian berdua akan semakin berseberangan. Itulah bagaimana takdir bekerja. Kini Sunghe sudah menikah, bagaimanapun Wooyeon harus merelakannya.
Anyways, film pun tamat. BTW kalian udah pada nangis belum? Wah parah sih kalau kagak nangis. Cinta pertama memang selalu akan dikenang sepanjang umur hidup. Begitu juga dengan film On Your Wedding Day yang mengisahkan perjalanan Hwang Woo-yeon mengejar cinta pertamanya. Namanya cinta pasti akan selalu ada dasar mencintai dan dicintai, meskipun pada akhirnya takdir berkata lain. Film Bawang ini mendapat rating 7,0 dari 10 di IMDb, rating yang cukup tinggi. Tapi kalau aku pribadi sih lebih suka kasih rating 8,5 dari 10. Oke guys, sampai di sini dulu dongeng aku hari ini. Untuk kalian yang suka dengan videonya, dukung aku dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis. See you on my next video. Thank you for watching. Bye bye.